Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang tata di kerajaan surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala anugerah-Mu sampai pada detik ini Tuhan. Terima kasih atas perlindungan-Mu semalam Tuhan, sehingga kami boleh istirahat dengan nyenyak dan kembali pada pagi hari ini bangun dalam keadaan sehat dan semangat untuk melaksanakan setiap dari aktivitas kami. Bapa, sebenarnya kami juga ingin mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau buka mata hati dan pikiran kami. Utuslah Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menyingkapkan setiap selubung-selubung Tuhan yang mengalami pengetahuan kami akan Engkau. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi bapa sabda-Mu, pelaksana firman-Mu, dan pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Matius 5 ayat yang ke-44 hingga yang ke-48. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi semua orang, bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahnya? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak sempurna, yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu sempurna. Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, topik-topik yang akan kita bahas dalam renungan pada hari ini, yang pertama terdapat pada ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Perintah Tuhan yang utama adalah kita mengasihi saudara kita. Kita mengasihi musuh-musuh yang mungkin sudah melukai hati kita, yang sudah jahat terhadap kita, yang sudah berbuat tidak baik terhadap kita. Dan kita mendoakan mereka dengan apa? Dengan tujuan bahwa ketika kita mendoakan musuh-musuh yang menganiaya kita, biar Tuhan yang mengubah mereka, biar Tuhan yang memberi pembalasan terhadap mereka. Next di ayat yang ke-45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Amin. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia rela mengorbankan anaknya turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa. Itu artinya apa? Bapa yang dia punya segalanya, punya kemuliaan, punya harta segalanya, punya surga, dia yang maha segalanya, dia aja bisa mengampuni. Amin. Dia bisa memberikan semuanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan dikatakan menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Amin. Bapak aja, dia tetap adil menerbitkan matahari, menurunkan hujan bagi semua orang. Dan dia tidak pilih kasih. Artinya apa? Dia menerbitkan matahari, menurunkan hujan, membuat musim-musim itu, menurunkan segala berkat itu untuk semua orang, bukan untuk orang yang
mengasihi dia saja, tetapi Bapa juga memberikan kepada mereka juga yang bahkan tidak percaya atau tidak mengasihi Tuhan. Amin. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa mengasihi dan mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin telah berbuat jahat pada kita, yang mungkin telah melukai hati kita, melukai perasaan kita, apalagi memberkati orang-orang yang berbuat jahat, yang istilahnya kita mengikhlaskan orang untuk berbuat jahat. Mengikhlaskan itu bukan berarti semata-mata kita merelakan orang untuk berbuat jahat pada kita, tetapi apakah kita bisa mengampuni orang yang walaupun sudah merugikan kita sama sekali, sudah melukai hati kita sedalam mungkin. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Tuhan bisa melakukan itu? Tuhan bisa melakukan itu, dan itu sangat terbukti karena ketika Tuhan Yesus disalibkan, ketika Tuhan Yesus menderita di atas kayu salib, Tuhan Yesus hanya berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Amin. Tuhan Yesus juga mengampuni, juga mendoakan, juga memberkati siapa saja yang menganiaya dia, yang berbuat jahat kepada dia. Bahkan ketika Petrus memotong telinga salah satu anak dari perwira yang akan menghukum Tuhan Yesus tetap menyembuhkan dia. Tuhan Yesus tetap menyembuhkan telinga anak perwira. Padahal Tuhan Yesus tahu kalau itu adalah waktunya dia untuk dihukum, waktunya dia untuk disalibkan. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa kebaikan daripada dia itu dibalas dengan kejahatan oleh banyak orang. Maksudnya gini, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan telinga orang perwira, tetapi Tuhan Yesus juga tahu bahwa dia juga harus menderita sengsara, dia harus dihukum, dicambuk, diludahi, dimahkotai, duri, disalibkan, hanya untuk menebus dosa manusia. Amin. Next, ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukan kamu mengucukai juga berbuat demikian? Ini Tuhan Yesus pertanyakan, Tuhan Yesus tegaskan. Karena kita itu anak-anak terang. Amin. Kita anak-anak dari Bapa. Kita anak-anak yang sudah ditebus, sudah diperbarui kembali dengan kelahiran kembali. Tuhan Yesus mau agar kita menjadi lebih beda daripada orang. Lebih beda artinya apa? Ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, kita bukan melakukan semata-mata itu untuk dunia, untuk manusia, tetapi kita lakukan juga untuk Tuhan. Kita harus bisa lebih memberikan lebih dari apa yang dunia berikan. Dunia memberikan ini, dunia hanya menyalami orang-orang yang dikenal. Dunia hanya hanya mengasihi orang-orang yang dalam satu keluarga. Tetapi kita harus lebih daripada itu. Kita harus mengasihi orang yang tidak hanya di keluarga kita, tetapi juga mereka-mereka yang mungkin telah berbuat jahat pada kita, atau yang mungkin orang-orang yang dalam keadaan menderita, dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang tidak seberuntung kita. Amin. Kita diselamatkan, kita menerima berkat rohani. Kita juga ditugaskan, diperintahkan untuk menjadi pewarta sabda Tuhan, untuk menjadi saksi dan alat Tuhan. Lewat apa? Mengasihi sama, mendoakan mereka yang sudah menganiaya kita. Amin. Ayat terakhir 48.
Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Sempurna di sini, maksudnya bukan semata-mata kita harus menjadi Tuhan, harus benar-benar 100% sama seperti Tuhan, tidak. Tetapi sempurna di sini adalah ketika kita menjadi citra Allah, kita juga melakukan perbuatan-perbuatan kasih, perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan telah ajarkan pada kita. Amin. Ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita sudah ditebus oleh darah Yesus, oleh baptisan, oleh Roh Kudus, kita juga dianjurkan dan juga diperintahkan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Istilahnya, ketika kita sudah mendapatkan anugerah rohani tersebut, kita juga mau orang lain yang belum merasakan anugerah rohani tersebut juga merasakan apa yang kita dapatkan. Amin. Mereka jadi mengenal siapa Tuhan Yesus. Mereka jadi mengenal apa itu keselamatan yang daripada Tuhan. Mereka juga mengenal apa itu anugerah Roh Kudus dan lain sebagainya. Amin. Dari semua tindakan itu, kita menjadi dalam tanda kutip sempurna seperti Bapa. Sempurna dalam artian kita juga menerapkan cinta kasih yang Tuhan ajarkan pada kita, yang Tuhan kenapi dalam perjanjian baru. Dari 10 firman itu Tuhan kenapi menjadi 2 firman, dan firman itu namanya adalah cinta kasih. Sekarang tugas kita bagaimana kita mewujudkan cinta kasih Allah, mewujudkan apa yang telah Tuhan perintahkan pada kita untuk kita lakukan. Kita mengasihi orang-orang yang membenci kita, yang menganiaya kita, yang menjatuhkan kita, yang melukai hati kita. Atau mungkin orang-orang yang punya dendam terhadap kita. Kita doakan mereka biar Tuhan yang mengubahkan mereka. Biar Tuhanlah yang menuntun orang-orang yang mungkin berada di jalan yang salah untuk kembali pada jalan yang benar. Amin. Dan kita juga harus, yang kedua, kita juga harus melebihi daripada orang-orang dunia. Itu artinya apa? Kalau orang dunia bisa memberikan segini, hanya memberikan pada orang yang dikasih, hanya memberikan orang-orang yang dikenalnya, kita harus lebih daripada itu. Kita harus bisa mengasihi bahkan mengasihi orang-orang yang mungkin menderita, yang mungkin keadaannya lagi hancur atau mungkin tidak seberuntung kita. Terkadang dunia itu emang tidak adil, dunia emang bersifat menghukum, menghakimi. Tetapi ingat saudara, kita bukan berasal dari dunia, tetapi kita berasal dari Allah. Kita anak-anak Allah, kita anak-anak terang, kita Daud-Daud kecil yang harus siap untuk melawan Goliat-Goliat yang ada di depan kita, untuk melawan setiap masalah-masalah, problem-problem, pergumulan-pergumulan yang kita doakan, yang kita hadapi, yang mungkin belum keluar jawabannya, yang mungkin belum ada petunjuknya, tetapi kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Makanya daripada itu, kita terus memberitakan cinta kasih Tuhan, kita terus mewujud nyatakan mengasihi sesama kita, mendoakan mereka yang sudah berbuat jahat pada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang mentah di kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, terima kasih atas pertolongan pagi hari ini Tuhan. Kembali mengingatkan kami Tuhan, untuk kami tetap mengasihi orang-orang Tuhan, orang lain Tuhan, terutama mereka yang telah berbuat jahat pada kami Tuhan, terutama mereka juga yang mungkin keadaannya tidak seberuntung kami Tuhan. Pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu, pakailah kami menjadi pewarta sabda-Mu ini Tuhan.
Pakailah kami Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.